Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan zakat fitrah. Nah, ini bagian yang terakhir dari bab zakat fitrah di dalam kitab ini. Qala musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin far'un ay hada far'un. Adapun ini ialah sebuah cabang permasalahan la tudazi'u, tidak mencukupi, kimatun apa nilai atau harga, wala ma'ibun dan tidak juga aib yang cacat ya, wa musawisun dan yang terkena ulat atau yang busuk, wa mablulun dan basah. Jadi pada umumnya zakat fitrah itu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i terutama tidak boleh dengan kimah, dengan harga atau nilai, dengan uang ya, tidak boleh. Namun di dalam mazhab lain seperti Imam Abu Hanifah itu bahkan lebih afdal dengan uang ya. Jadi boleh dengan uang di dalam mazhab Abu Hanifah, bahkan lebih afdal. Kalau di dalam mazhab Maliki secara umum tidak boleh. Hanya saja dalam kondisi darurat ia membolehkannya. Di dalam mazhab Imam Hambali bahwa secara resmi tidak boleh. Hanya saja ada sebagian minoritas dari mazhab Hambali membolehkan. Nah, jadi dalam bab ini, dalam pembahasan ini fleksibel ya. Nah, fleksibel tergantung situasi, kondisi di wilayah tertentu. Nah, ini ai illa injafa. Maksudnya adalah kecuali jika kering apa yang basah, wa ada dan kembali apa yang basah. Lisolahiyatil iddikhari. Artinya terhadap layaknya disimpan. Nah, jadi dia kembali yang basah itu dan dapat disimpan seperti itu. Nah, wal iktiyati dan dapat dijadikan makanan pokok. Nah, seperti itu ya. Kecuali yang basah ini kembali normal, dapat disimpan dan dijadikan makanan pokok. Kemudian wala tibaro dan tidak diperhitungkan itu maujud liktiyatihim untuk makanan pokoknya mereka, para orang fakir, al-mabluli yang basah. Jadi tidak diperhitungkan makanan pokok yang basah. Artinya walaupun mereka itu orang fakir miskin biasa makan beras basah atau nasi misalkan ya, mereka terbiasa dengan yang basah, maka tidak dianggap atau tidak diperhitungkan. Karena yang basah itu tidak akan lama disimpan seperti itu. Jadi tetap saja walaupun mereka terbiasa dengan yang basah, tidak boleh kita memberikan yang basah, harus yang kering. Masalah nanti digunakan terserah mereka. Nah, kecuali infaqadu, jika tidak menemukan siapa mereka ghairahu akan selainnya yang basah, faya juzu maka boleh apa? Mablul. Nah, ini ada pengecualian ya, kecuali memang para mereka itu tidak menemukan beras yang basah, makanan pokok, kecuali tidak menemukan mereka makanan pokok yang normal, adanya yang basah. Jadi seperti itu ya, tidak menemukan selainnya, adanya yang basah. Fayajuzu maka boleh apa? Yang basah, seperti itu ya. Waharuma dan haram ta'khiruha, apa mengakhirkan zakat fitrah, an yaumihi dari harinya, ayil al-aidi maksudnya adalah dari hari Idul Fitri, bila udrin tanpa ada udur. Kagoi batimalin seperti jauhnya harta atau hilangnya harta, ya, tidak adanya harta, al mustahakin atau tidak adanya penerima zakat. Jadi gini, haram ya mengakhirkan zakat fitrah dari hari raya. Nah, jadi nggak boleh tuh. Zakat fitrah ya harusnya dibagikan kepada fakir miskin sebelum hari raya. Nah, tidak boleh melewati hari raya. Artinya tidak boleh melewati hari raya di sini pada saat 1 Syawal terlewat maghrib. Nah, itu tidak boleh ya. Haram hukumnya. Nah, kecuali ada udur. Udurnya apa ya? Seperti nggak ada harta atau jauhnya harta. Yang dizakati itu nggak ada, yang dijadikan zakat itu nggak ada, jauhnya harta atau jauhnya penerima zakat atau penerima zakatnya nggak ada. Nah, itu adalah udur yang syar'i.
Wajib dan wajib al qada'u apa qada fauron seketika itu li isyanihi karena maksiatnya takhir. Nah, seperti itu. Nah, jadi wajib ya mengkodok dengan segera karena mereka itu maksiat karena perbuatan menunda seperti menunda zakat itu kan maksiat. Nah, maka tatkala mengkodoknya itu dalam keadaan seketika. Nah, seperti itu. Jadi mengkodoknya wajib seketika ketika mereka maksiat. Artinya menunda zakat kan maksiat. Nah, kecuali memang ada uzur. Nah, itu pengecualian. Nah, itu dibolehkan untuk tidak segera seperti itu. Wajuzu dan boleh takjiluha apa menyegerakan zakat fitrah min awali Ramadan dari awal Ramadan. Kalau ada orang mau zakat fitrah di awal Ramadan itu dibolehkan, hanya saja tidak lebih utama. Yang lebih utama adalah ya itu pas hari raya sebelum sholat Aid seperti itu ya, pada waktu habis sholat subuh. Kemudian wa yusannu dan disunahkan Allah tuakhara disunahkan apa tidak mengakhirkan tidak diakhirkan apa zakat fitrah an sholatil Aid dari sholat Aid. Jadi disunahkan ya agar tidak mengakhirkan hingga selesai sholat Aid. Nah, bal yukrahu tetapi dimakruhkan jalik apa itu takhir. Jadi gini, memberikan zakat fitrah setelah sholat Aid sebelum matahari terbenam di hari raya itu makruh hukumnya seperti itu ya. Maksudnya disunahkan untuk tidak mengharikan dari sholat Id. Nah, memberikan zakat setelah hari raya, setelah sholat Id, sebelum matahari terbenam makruh hukumnya. Memberikan zakat di hari Id setelah matahari terbenam maka haram hukumnya. Walaupun pada saat itu wajib juga dia mengeluarkan zakat. Naam ya, yusannu disunahkan ta'akhiruha apa mengakhirkan zakat lintizari nahwi qaribin karena menanti kerabat aujarin atau tetangga malam tagrub selama tidak terbenam asyamsu apa matahari. Nah, ini disunahkan ya. Jadi hukum fikih itu fleksibel, tidak misalkan haram mutlak, tidak. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang ada ilah atau pengecualian yang memang bisa membolehkan. Nah, ya kayak contohnya kita sholat nggak boleh dalam keadaan terbuka aurat. Cuman dalam kondisi kita tidak ada pakaian di tengah hutan dan sebagainya ya, maka sholat dalam keadaan telanjang itu tetap harus dilakukan dan tidak perlu mengulang seperti itu ya. Ini indahnya Islam, dia fleksibel, cuman jangan dimudah-mudahkan. Nah, kejadiannya ini disunahkan mengakhirkan zakat fitrah. Jadi boleh kita membayar zakat fitrah nanti-nanti. Nanti-nanti kenapa? Alasannya lintijori nahwi koribin, karena menunggu tetangga aujarin atau menunggu kerabat. Jadi karena menunggu kerabat aujarin atau tetangga. Jadi kerabat dan tetangga kita orang nggak punya, orang miskin, orang melarat, dan kebetulan dia tidak ada di rumah. Ada di rumah ketika misalkan maghrib, misalkan habis maghrib atau nah, jadi ini kan waktu-waktu yang nggak boleh dalam keadaan normal, maka itu disunahkan untuk menunggu mereka. Saya ulang ya, ini salah tadi. Jadi disunahkan mengakhirkan zakat fitrah untuk menunggu kerabat dan tetangga. Jadi saya ulang ya, ini disunahkan mengakhirkan zakat fitrah untuk lintizori nahwi qaribin, untuk menunggu kerabat aujalin atau tetangga. Nah, ini kita bahas di sini dulu. Disunahkan mengakhirkan zakat fitrah untuk menunggu kerabat dan tetangga. Artinya kerabat kita orang susah, tetangga kita orang susah. Kita tahu dia adanya jam siang di hari raya. Seperti itu ya. Kita tahu dia datangnya bakal habis salat Id. Selama belum terbenamnya matahari di hari raya, ini disunahkan ya. Ya, walaupun hukum asalnya makruh, cuman dalam keadaan kondisi ini maka disunahkan untuk memberikan zakat kita kepada mereka kerabat atau tetangga yang miskin agar mereka bahagia.
Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.